Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Indonesia dan budaya. Tentu saja bukan sebuah rahasia betapa kayanya Indonesia akan budaya. Wilayahnya yang luas menjadi salah satu alasan kuat mengapa Indonesia semakin kaya akan budaya. Bukan hanya budaya, melainkan juga tradisi dan adat istiadat yang tidak banyak diketahui oleh generasi muda. Budaya dan tradisi yang dipercaya turun-temurun dan merupakan identitas bangsa harus dijaga dan dilestarikan oleh para penerus bangsa. Salah satunya adalah tradisi tumpengan dan pembacaan doa di Lumpang, Corogo, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Sampai saat ini, tradisi masih dijalankan dengan tujuan untuk bersyukur kepada Yang Maha Esa karena musim panen telah tiba. Masyarakat Sananrejo tetap antusias dalam melaksanakan prosesi tumpengan di tengah pengaruh budaya modern yang mulai mengubah pola pikir masyarakat Indonesia terhadap kebudayaan daerah. Namun, ketika kita membicarakan budaya, tidak akan pernah lepas kaitannya dari sejarah. Meskipun sejarah adalah suatu yang seketika dapat menimbulkan kata bosan dalam benak sebagian besar orang. Tetapi, sejarah juga tidak jarang memberikan kesan penasaran besar dan semangat bagi sebagian yang lain. Layaknya yang kemudian terjadi pada kami. Budaya yang terus berkembang dan dilakukan, namun tidak diketahui sejarahnya, membuat kami bergerak untuk mencari asalnya. Mencari sumber yang dapat dipercaya, agar sejarah tidak punah dari ketika suatu saat tidak lagi ada sumber sejarah terpercaya yang dapat menceritakan kembali sejarah yang seharusnya diketahui. Jika bukan kami, jika bukan kita, lantas siapa? Lumpang Corogo merupakan salah satu prasasti di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Nama Corogo sendiri diambil dari kata among dan raga. Among yang berarti penjaga dan raga yang berarti jiwa. Sehingga Corogo dapat diartikan sebagai penjaga jiwa Desa Sananrejo. Diceritakan bahwa asal-usul Lumpang Corogo ini berasal dari sebuah batu yang berada di Sungai Lesti yang terletak di daerah Sananrejo bagian timur. Dikarenakan pada zaman dulu mayoritas penduduk Sananrejo adalah petani, maka dijadikanlah batu tersebut sebuah lumpang atau alat penumbuk padi oleh seseorang yang bernama Himbayung Sari. Di bawahnya batu lumpang Corogo tersebut dari Sungai Lesti ke daerah persawahan yang juga terletak di daerah Sananrejo Utara untuk membantu para petani dalam mengolah hasil panennya.
Konon, lumpang ini biasanya berbunyi untuk memberikan pertanda bahwa padi sudah siap dipanen. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, lumpang ini sudah tidak lagi digunakan. Namun, saat ini masih dirawat dan dijaga sebagai salah satu prasasti peninggalan sejarah dan juga dikeramatkan sebagai sebuah petilasan yang konon katanya lumpang Corogo ini ditunggu oleh jin berwujud macan dan naga sebagai penjaga Watu Corogo tersebut. Kedua penunggu tersebut merupakan peliharaan dari Nyi Mbayung Sari dan suaminya yang bernama Joko Supeno. Di sisi lain, kedua penunggu lumpang Corogo ini juga bertugas membunyikan lumpang jika padi sudah waktunya dipanen. Namun hanya orang-orang tertentu atau orang-orang pilihan saja yang mampu mendengar bunyi dari lumpang Corogo. Karena dianggap sebagai benda keramat, ada kala di mana orang-orang berusaha untuk mengambil batu lumpang Corogo untuk dibawanya pulang. Namun tidak semudah itu. Ketika orang tersebut beristirahat di tengah perjalanannya, tiba-tiba batu tersebut terasa lebih berat, sehingga orang tersebut tidak lagi mampu membawanya. Kemudian, ia mengurungkan niatnya untuk membawa batu tersebut pulang. Ia pun meninggalkan batu tersebut di tempat ia beristirahat. Namun pada keesokan harinya, tiba-tiba batu tersebut sudah kembali lagi ke tempat asalnya. Di lain cerita, batu lumpang Corogo pernah ingin dipindahkan ke tempat lain. Namun, tidak ada yang sanggup mengangkatnya. Bahkan ada 10 orang mencoba mengangkatnya secara bersama-sama. Sampai sekarang batu lumpang Corogo masih terjaga dengan baik. Pada zaman dulu, kegiatan syukuran ini dilakukan pada saat tibanya musim panen. Akan tetapi, pada saat sekarang kegiatan tersebut rutin dilaksanakan pada bulan Syuro di sekitaran batu lumpang Corogo sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kenikmatan yang telah diberikan. Dan selain itu juga untuk berbagi dengan makhluk gaib penunggu lumpang Corogo dengan memberi sesajen sebagai simbol untuk menghargai keberadaan mereka yang memang turut menjaga di lumpang Corogo agar mereka tenang. Dan selain itu juga untuk berbagi dengan makhluk gaib penunggu lumpang Corogo dengan memberi sesajen sebagai simbol untuk menghargai keberadaan mereka yang memang turut menjaga di lumpang Corogo agar mereka tenang dan tidak memberi gangguan. Sehingga kita dapat terus menjalani kehidupan yang tenang dan damai sembari terus beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.